warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendekar hebat, perkenalkan saya Resi Lesmawanti SPD, Guru Bimbingan Konseling SMA Negeri 3 Rambah Hilir. Berikut adalah video berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 3 Rambah Hilir, Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu Majelis Guru SMA Negeri 3 Rambah Hilir, terima kasih banyak atas partisipasinya, bahwa pada siang hari ini kita akan membuat suatu kegiatan, yaitu berbagi praktek baik tentang 7 jurus BK hebat, ya. Nah, kita ketahui bahwa menjadi seorang guru itu bukan hanya mengajar, tetapi semakin hari kita harus tetap mengembangkan ilmu pengetahuan yang semakin hari itu akan semakin berkembang. Nah, di sini kami sebagai calon fasilitator daerah, khususnya saya dari Kabupaten Rokan Hulu sendiri akan mengembangkan pemahaman Bapak Ibu semua tentang 7 jurus BK hebat. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu Bapak Ibu, udah pernah dengar istilah 7 jurus BK hebat? Belum ya? Ada yang sudah tahu? Ada? Oh iya, kita ke Ibu Ita. 7 jurus BK hebat itu ada bagaimana kita, yang pertama itu adalah kenali dulu potensi kita. Kemudian yang kedua, emosi kita kontrol. Yang ketiga, resiliensi gitu ya. Yang keempat, kemudian kita harus konsisten. Kemudian yang kelima, jalin koneksi gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Menata suasanakan nyaman ya gitu. Terima kasih banyak kepada Ibu Ita. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada kegiatan hari ini sudah ada bocoran sedikit-sedikit tadi ya, bahwa dalam kegiatan ini nanti kita menggunakan metode ARKA namanya. Yang pertama itu ada aktivitasnya. Jadi makanya di sini mungkin Bapak Ibu lihat ada botol, kemudian ada banyak, karena pada hari ini saya akan banyak aktivitasnya nanti, dan ini juga bisa Bapak Ibu kembangkan ketika di kelas. Memulai pembelajaran itu dimulai dari aktivitas dulu, bisa bentuk video, games yang berkaitan dengan materi yang akan kita ajarkan. Kemudian yang keduanya itu refleksi. Setelah kita adakan aktivitas, tentu kita minta refleksi kepada siswa-siswi kita di kelas. Kemudian untuk konsep itu adalah materinya, dan yang terakhir adalah aplikasi, itu bagaimana cara kita mengaplikasikannya kepada kehidupan sehari-hari. Karena di lapangan, yang pertama guru BK itu masih sedikit. Contohnya aja di sekolah kita itu masih kurang 1 guru BK, ya kan? Kemudian yang kedua, guru BK, masalah siswa itu semakin lama itu semakin kompleks dia. Mungkin Bapak Ibu di sini bisa membandingkan. Ada yang udah ngajar dari 2006, ya. Pertanyaan dari berapa tahun? 2003. Tepuk tangan. 2003 kalau saya sendiri itu masih SD, ya. Dari 2003 ke 2025 itu masalah anak itu makin kompleks, ya kan Pak? Mungkin Bapak sendiri bisa melihat. Nah, jadi itu. Kemudian yang ketiga, kita tuh sebenarnya punya skill untuk membimbing anak. Cuman mungkin kalau guru BK itu sudah dipelajarinya 4 tahun di kuliah, itu perbedaannya. Jadi di sini kami ingin memberikan informasi tentang 7 jurus BK hebat. Nyanyi bersama ya Bapak Ibu ya, sebelum kita mulai materi.
potensi. Sebelumnya, sebelum kita memberikan materi ke anak, harusnya kita sebagai guru tahu dulu potensi kita apa, ya kan? Bapak Ibu di sini tahu nggak potensinya apa? Tahu? Itu potensi guru atau potensi siswa? Pribadi Pak, kita membahasnya pribadi Pak. Kalau siswa tuh nanti, kita nih sekarang mengenai kita sebagai guru. Kenali potensi kita sendiri. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Siapa yang udah tahu? Iya, potensi. Potensi itu bakat, kemampuan, minat kita itu. Udah tahu ya? Nah, mungkin kalau yang merasa dirinya sudah belum tahu, boleh kita bahas tentang gaya belajar, karena potensi diri ini berpengaruh terhadap gaya belajar anak di kelas. Nah, tadi saya sudah kirimkan itu link ya gaya belajar di WA group. Ada yang sudah mengerjakan? Oke, yang belum boleh dikerjakan. Tujuan dari gaya belajar ini adalah supaya Bapak Ibu tahu dulu gaya belajar Bapak Ibu, baru bisa menerapkan gaya belajar ini kepada siswa-siswi kita di kelas. Ada yang sudah tadi? Yang diklik yang mana Bu Resi? Tes sekarang atau ikuti tes sekarang? Ikuti tes sekarang. Ini. Iya. Ada yang sudah? Oke, sudah. Bapak udah? Belum. Oke, yang belum boleh dilanjutkan. Untuk kenali potensi, kira-kira apa potensi yang Ibu dapatkan dari tes tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini ya, kalau menurut saya, ini ya, potensi saya itu lebih kepada ini, mengerjakan, misalnya membuat kerajinan, karena memang saya tipenya tidak suka membaca ya, saya lebih suka mendengarkan dan bekerja, gitu ya. Istilahnya kalau dalam akademiknya itu lebih ke praktikumnya. Jadi teori saya malas gitu ya. Bukan malas sih sebenarnya. Kalau untuk memahami teori itu saya butuh mungkin 3 kali baca baru paham gitu. Tapi kalau untuk praktikum, sekali praktikum ingat seumur hidup gitu ya. Kira seperti itu. Berarti Ibu kayak belajarnya apa? Kinestetik yang dibantu dengan audio ya. Audio kinestetik. Iya. Oke, Luar biasa jawaban dari Ibu Nil. Ibu Siti tadi udah? Oke, sudah. Boleh Ini deh pertanyaan saya, apakah gaya belajar itu mempengaruhi nggak dengan karir Ibu sekarang? Menurut saya itu sangat mempengaruhi, karena kalau kita tidak mengenali diri sendiri, bagaimana kita mau menguasai diri siswa itu ya. Oke. Kalau saya itu campuran kinetik dan visual. Ya. Kalau kinestetik, itu melakukan, ya. karena fisika banyak Iya, karena fisika itu banyak praktek. Nah, jadi sesuai dengan jurusan saya lebih suka bereksperimen. Kemudian kalau cara gaya belajar itu dengan visual, melihat. Nah, jadi saya harus melihat atau mencatat dulu, menulis gitu. Dengan melihat saya lebih cepat menyerap materi. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk guru-guru hebat SMA Negeri 3 Rambahilir. Mungkin sambil dikerjakan ya Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan sedikit kenapa kita harus menguasai jurus 1 ini, yaitu kenali potensi. Tujuannya adalah supaya kita sebagai guru mampu untuk mengeksplorasi. Nah, apa yang harus kita eksplorasi? Potensi siswa, bakatnya, minatnya, kemampuannya yang sebenarnya itu sudah ada, tapi terkadang dia tidak bisa untuk
mengungkapkannya, kemudian untuk mengeksplorasinya, dan kita lah sebagai guru yang bisa membantu. Asesmen tadi, nih saya mau kenalkan asesmen yang sudah saya kirimkan tadi di WA Group, itu nama asesmennya Aku Pintar. Nah ini sangat membantu sekali untuk kita. Di Aku Pintar itu ada 4 tes. Yang pertama tes kepribadian. Kalau kita dan siswa-siswi kita itu bisa mengikuti tes kepribadian itu, tentu kita kenal dengan diri kita. Kemudian yang kedua ada tes kemampuan. Tes kemampuan itu isinya adalah 8 kecerdasan. Kita termasuk di kecerdasan yang mana? Nah, kita harus ikuti dulu tesnya. Kemudian yang ketiga ada tes gaya belajar ya. Itu yang akan kita kembangkan hari ini. Tes gaya belajar itu apakah kita termasuk visual, apakah kita termasuk kinestetik atau auditori. Setiap kita pasti punya gaya belajar yang berbeda. Kemudian yang keempat itu adalah tentang tes penjurusan. Nah, untuk di SMA 3 ini itu alhamdulillah sudah kita lakukan dari 2022. Yang kedua adalah kelola emosi. Untuk aktivitas kelola emosi ini, saya akan membagi kertas kepada Bapak Ibu semuanya. Kita bermain kertas kosong ya, bacakan sebuah cerita. Ini menyangkut dengan kertas kosong kita ya. Pada suatu pagi, Bapak Ibu berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Mungkin kalau yang pakai mobil udah disiapkan di dalam mobilnya. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor atau mobilnya mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Oke, kalau misalnya Bapak Ibu tidak suka dengan aktivitas ini, boleh kertasnya diremuk, boleh. Ini mengenai emosi ya. Berarti kalau ini kan kondisinya Bapak Ibu lagi mau ke sekolah, motor mogok, gimana perasaannya? Letakkan perasaan itu bagaikan kertas itu. Oke? Boleh, mau dikoyak, mau dirobek itu boleh. Oke, siap. Lanjut. Nah, Emosi kecilnya. kemudian ya, nggak apa-apa, itu boleh, bebas ya. Itu kan kita sendiri. Nanti baru. Kemudian kedua, sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua siswa datang tepat waktu, namun belum sempat suasana stabil. Andi, kita anggap aja anak kita Andi namanya ya. Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, maaf Pak, saya telat." Oke, itu yang kedua. Oh, kita yang masih rapi dulu ya. Yang masih rapi, Pak. Bagaimana, apa tanggapan Bapak dengan emosi tadi? Iya, tentang aktivitas tadi, apa tanggapan? Saya beranggap itu hal yang wajar saja. Ini tidak perlu kita menanggapinya dengan emosi. Kalau kita emosi bukan memperbaiki suasana, tapi malah semakin menggunakan masalah. Oke, luar biasa. Saya ke Pak Eko. Ya, saya ke Pak Eko karena saya tertarik sekali lihat kertasnya. Kenapa Bapak meremuk-remuk kertasnya, Pak? Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini nampak memang saya meremuk-remuk kertasnya sampai tidak ada bentuk sama sekali. Jadi di situ ketika ada kasus memang saya tipe yang langsung tersulut emosinya ketika melihat ada kejadian yang tidak saya senangi. Jadi langsung terluapkan begitu saja. Jadi mungkin itu untungnya tidak saya sopi aja. Menyesal nggak, Pak? Menyesal nggak?
menyesal. Sedikit menyesal. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bapak, nih peta emosi. Dia bisa menjawabnya. Mungkin kalau lama amet, panjang waktunya nanya kabar. Saya rasa ketika kita absen nih, siapa ya? Araihan, happy bu, kan bisa. Dia menjawabnya dengan kabarnya. Jadi kita tahu loh kondisi atau bagaimana suasana hati anak kita setiap harinya. Tumbuhkan resiliensi. Ada yang tahu resiliensi apa? Saya resi. Ada yang tahu? Udah pernah dengar istilah resiliensi? Bangkit Ada apa itu? kembali. Hah? Bangkit kembali dengan masa-masa yang sudah dilewati, umpamanya contoh terpuruk kita, supaya kita kembali dengan situasi yang bagus, dengan kondisi yang bagus. Oke. Tumbuhkan resiliensi. Saya aktivitas dulu ya, karena setiap kegiatan kita harus aktivitas. Boleh 3 orang maju ke depan. Nih, ini permainan resiliensi. Boleh nih kalau misalnya Bapak Ibu di kelas sudah bosan dengan pembelajarannya atau mungkin belajar melulu, kita aktivitas. Ada 3 orang, boleh minta bantuannya. 3 orang. Ya. Ini berat kali ayo. Bataan aja bu, bataan. Ini mau toka dong. Bataan. Kenapa tuh? Bukannya ulang tahun deh. Mota. Ya. Ayo nih mak bataan. Bisa. Apa ini dia? Oh, ini dulu malah. Itu ada di PM, deep learning ya, pembelajaran mendalam. Itu membantu siswa kita untuk mengubah pola pikirnya. Ya, kalau misalnya contoh zaman dulu nih sering saya bisa sukses jika punya bakat. Nah, ternyata bukan orang punya bakat aja yang bisa sukses, tapi kita bisa sukses kalau kita dengan berusaha. Jadi pola pikirnya itu dirubah dari pola pikir jadul, ya kan, fix itu yang terdahulu lah gitu. Kemudian terus berkembang pemikiran kita. Berpegangan tangan dengan teman, siapa yang melepaskan dia kalah. Pasti kita bersekuat tenaga untuk menahan tangan kita supaya nggak lepas. Ya, konsistensi. Jaga konsistensi ini tujuannya supaya murid kita bisa membangun habit. Disiplin positif, dia udah tahu pulang sekolah nanti saya harus cuci piring. Udah terbiasa dilakukannya, udah konsisten dilakukannya. Makanya kita harus terapkan disiplin positif ini kepada anak-anak kita. Mungkin kalau di kelas itu contohnya adalah pelaksanaan tugas. Kalau hari ini dia tidak kumpulkan, maka langsung kira-kira apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau konsisten dibiarkan, maka dia tidak akan mengerjakan tugas yang kita berikan. Ini sangat betul sekali ya. Zaman now, jangan mimpi punya anak yang penurut. Kita justru akan frustasi, tapi mimpilah punya anak yang mandiri dan bisa bekerja sama. Jangan mimpi kita kalau anak-anak kita tuh kalian tuh harus seperti ini, harus seperti itu, harus ngikut apa yang ibu sampaikan. Enggak. Tetapi bagaimana kita itu saling terbuka, bekerja sama dengan anak-anak kita. Koneksi ini tujuannya adalah supaya kita mampu berkomunikasi yang empatik, yang efektif terhadap orang lain. Jadi tidak hanya kepada anak-anak kita di kelas, tetapi juga terhadap rekan kerja kita juga, atau mungkin terhadap keluarga kita di rumah, terhadap masyarakat. Karena setiap hari kita selalu berkomunikasi. Ada yang hari ini belum berkomunikasi? Pasti udah berkomunikasi, walaupun non verbal, mungkin yang sakit gigi ya. Ya, kan komunikasi itu setiap hari kita lakukan.
setiap malah kalau nggak kita komunikasi itu berarti kita lagi tidur, pingsan, sakit di ruang ICU. Nah, hari ini untuk jalin koneksi ini aktivitasnya adalah yang pertama. Ini bagi kelompoknya duduknya susah ya, jauh-jauh. Coba cari rekan kerjanya. Satu kelompok itu berdua. Iya, langsung kita laksanakan. Nanti saya yang kalah silakan. Yang kalah bercerita, yang menang boleh mau main HP, mau tidur. Mau masuk situ apa itu? Oke, nanti saya tanya loh Bapak Ibu. Saya tanya. Apa yang cerita, oke? Ini itu yang mana itu? Apa situnya? Apa cerita? Ibu apa kerongan loh? Yang kalah yang bercerita. Yang kalah yang bercerita. Lagi itu coba tak payah bener. Nah, udah. Sesi kedua. Ceritalah. Time. Tadi ulang lah. Kami. Ini kan hal yang saya Silakan bercerita. Udah, oke. Untuk yang aktivitas satu tadi, apakah komunikasinya bagaimana? Efektif atau tidak? Oh, ibu satu yang mendengar. Ya, yang pertama. Efektif yang pertama tadi. Karena saya lagi main HP, jadi saya nggak konsentrasi mendengarkan apa yang diceritakan oleh Bu Siti tadi. Jadi tidak Tidak efektif. tidak efektif. bisa. Oke, berarti aktivitas satu ada yang efektif nggak kira-kira? Tidak. Kemudian yang kedua, efektif nggak Kak Puput? Kakak cerita apa tadi Kak? Yang mendengar siapa yang mendengar? Oh, berarti ibu Ita ya? Mendengarkan aku kali. Enggak, kira-kira menurut ibu efektif nggak tadi? Kalau ibu mendengar Yang kedua tadi silakan mendengar sepenuh hati. Dari yang kedua ini itu efektif karena kita saling ada yang bercerita, kemudian kita mendengar, jadi informasinya itu jelas. Nih buktinya. Sebenarnya ketika kita membimbing anak itu kayak gini dia, ya, ada solarnya, solar. Ini dia, sekali menghadap murid secara langsung. Jangan ini muridnya kadang acuh tak acuh, nah gitu. Ini bukan hanya terhadap murid, terhadap bestinya, teman kita, rekan kerja kita juga, teman kita bicara dengarkan. Nih, solar yang pertama menghadap murid, nih kontak matanya dilihat nih. Nah, posisi duduknya. Apa? Kalau muridnya cewek gimana tuh cowok urunya Tatap mata saya. Nah, kalau kontak mata tidak berlebihan nggak apa-apa. Tapi jangan ditengok sampai di starting Pak. Ya kalau kontak matanya masih sewajarnya baik boleh. Ekspresi diperlihatkan. Dia lagi bahagia maka kita ikut bahagia, jangan nangis. Dia lagi bahagia kita nangis, nggak nyambung. Jadi ekspresi kita tuh harus kita perlihatkan. Kalau nyaman nangis orang ini Ya, jangan apa golak dong. Nah, jadi harus sesuai lah dengan ceritanya gitu. Kemudian netralkan posisi. Kalau dia lagi duduk maka kita duduk. Kalau lagi berdiri maka kita berdiri. Ini sama teman ya, atau mungkin kalau sama siswa itu boleh juga dilakukan. Kemudian gangguan hilangkan, misalnya HP. Teman kita lagi bicara sama kita main HP. Kalau kondisinya di kita gimana? Sakit, ya. Kalau misalnya ada yang mau berbicara dengan kita, maka HP-nya di skip dulu sebentar. Amati isi pembicaraan supaya pesan yang disampaikan itu jelas adanya. Jangan dia
nanti membahas tentang kebun sawit, yang kalian bahas tentang yang lain, nggak nyambung. Jadi harus diamati isi pembicaraannya, jangan sampai salah paham. Next ya, kita masuk ke 6, bangun kolaborasi. Kolaborasi ini sangat penting ya Bapak Ibu, apalagi kita di lingkungan sekolah. Ini kolaborasinya antara keluarga, sekolah, sama masyarakat. Sebenarnya kita ini nggak bisa berdiri sendiri. Ketika ada masalah anak, makanya kita perlu ada kolaborasi kita dengan orang tuanya. Jangan panggil orang tuanya, nggak usah lagi, malas sekali menghadapi orang tua. Enggak, karena memang itu penting sekali adanya kolaborasi kita dengan orang tua. Nih, kerjasama multi pihak, karena nggak ada siswa yang hebat tanpa tim yang hebat. Timnya itu siapa? Kita dan orang tuanya beserta lingkungannya. Gitu. Tujuannya apa? Supaya kita bisa bekerja sama dengan wali muridnya, kemudian dengan guru BK, komunitas, sama pemangku kepentingan. Ini mungkin contohnya adalah kalau kita butuh kolaborasi dengan kepolisian, atau mungkin kolaborasi dengan puskesmas itu, kesehatan, atau psikolog, itu juga bentuk kolaborasi kita kepada yang lain perannya. Tapi tujuan kita sama. Kita memang beda ketika berada di kelas, tetapi tujuan kita sama. Ini boleh Bapak Ibu lihat, kalau dalam peran utamanya guru kelas itu mendidik melalui mata pelajaran. Ada yang matematika, fisika, kimia, dan lain-lain. Tapi kalau saya itu sebagai guru BK, mengembangkan potensi dirinya, perkembangan pribadinya, sosialnya, karirnya, gitu. Kemudian dari kebutuhan kolaborasi itu juga. Nah, menata situasi. Bagaimana situasi kelas itu supaya aman, nyaman, dan menggembirakan. Kita juga sebagai guru pasti membutuhkan bahwa situasi yang kita hadapi, khususnya SMA Negeri 3 Rambah Hilir tercinta ini, itu kita datang ke sekolah itu keadaannya aman, nyaman, dan menggembirakan. Mungkin ada juga sih beberapa orang itu masalah ada ketika di sekolah mau cepat pulang, tapi itu bukan karena tidak nyaman, karena mungkin ada hal lain. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan situasi yang aman, nyaman, menggembirakan. Sebelum anak kita belajar di kelas, mungkin sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus pastikan dulu anak kita itu lagi bagaimana suasana hatinya gitu. Apakah sudah aman atau mungkin nyaman dan menggembirakan. Nih, lingkungan belajar saya sudah aman, nyaman, dan menggembirakan. Ini sebenarnya PR kita bersama, ya. Apakah kita ngerasa kelas yang kita ajarkan itu sudah happy nggak dengan kita? Itu pribadi kita masing-masing. Kita punya banyak jurus, kita punya banyak cara untuk siswa kita tuh bisa menerima pembelajaran yang kita berikan. Saya suka sekali belajar ini karena banyak gamenya itu lebih ke edukasi dan lain-lain. Dan setiap anak kita itu pasti punya cara tersendiri dan dia merasa itu adalah hal yang menyenangkan, bukan hanya bermain aja. Dan tidak semua siswa kita juga yang maunya main-main terus. Untuk menata situasi supaya aman, nyaman, menggembirakan, mungkin kita bisa mencontohkan diri kita terlebih dahulu supaya anak-anak kita itu merasa nyaman, aman, dan menggembirakan ketika kita mengajar di kelas. Teruntuk diriku yang sangat kusayang, terima kasih sudah bisa bertahan sampai sekarang ini. Banyak hal yang tak mudah untuk dilewati. Banyak hal yang terpaksa
membuatmu harus berjuang sekeras ini. Untuk diriku, tetaplah menjadi kuat dan tegar. Karena aku adalah kamu, diriku. Terima kasih, diriku. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu hebat. Siap kuasai 7 jurus BK. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Semoga ada manfaatnya bagi Bapak Ibu. Mari kita bimbing, mari kita rangkul anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa ke depannya.